Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan di dalam agama dan kegagalan di dalam selain agama. Kejayaan tidak terletak di dalam kebendaan-kebendaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kejayaan dan manusia yang menerima, tetapi manusia tidak melihat hakikat dari kejayaan. Dohirnya atau nampaknya kejayaan dalam kebendaan, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam amalan-amalan agama. Kejayaan tidak diletakkan kepada hal-hal yang zahir, tetapi kejayaan adalah ada di dalam yang gaib. Kejayaan Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama. Kejayaan dalam harta benda hanya suatu penipuan saja. Kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam amalan-amalan agama dan kegagalan adalah yang bertentangan dengan agama, adalah tersembunyi sebagaimana tersembunyinya surga dan neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua berpikir, merenungkan dan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan yang baik kita perolehi dari halaqah-halaqah ta'lim, halaqah-halaqah dakwah, halaqah-halaqah dzikir, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dalam amalan sholat, dalam amalan puasa, dalam takwa dan lain-lain, memberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam korek api ini tersembunyi api, di belakang api tersembunyi nasi biryani untuk 5.000 orang misalnya. Juga tersembunyi satu gudang dan berjuta-juta rupiah harta benda yang akan musnah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan pikir kita ini, kita gunakan pikir untuk agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini memahami bahwa kejayaan diletakkan di dalam perkara-perkara agama, amal-amal atas agama. Begitu juga jika anggota kita ini bisa digunakan mengikuti kehendak Allah dengan betul, maka di belakang mereka ini tersembunyi janji-janji Allah Subhanahu wa taala di surga, bidadari dan sebagainya. Jika seseorang mati tanpa iman, maka apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Seseorang yang mati tanpa iman, maka dia akan menyesal. Kehidupan di neraka ini ditetapkan selama-lamanya. Semua kehidupan selepas kita mati, semuanya ini tersembunyi. Itulah yang dinamakan dengan iman bil ghaib. Harta benda seperti lipan atau anggur di dalam kaca tidak dapat memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Oleh karena itu karena manusia tidak dapat melihat kejayaan di dalam amalan, maka manusia ini berusaha untuk kebendaan-kebendaan. Jika amal manusia itu baik, walaupun dia dalam kemiskinan, maka ia sukses, ia berjaya. Apa itu amalan agama? Kita amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara Rasulullah SAW. Di antara sahabat-sahabat terkemuka ada juga yang bertani, berdagang, tetapi itu juga buat mengusahakan agama. Saudara-saudara sekalian, seseorang yang makan makanan bergizi, ia akan menjadi kuat dan sehat. Tetapi jika di samping itu ia juga makan racun sedikit demi sedikit, maka manfaat zat itu semuanya akan habis. Begitu juga dengan amalan-amalan agama. Amalan-amalan buruk dapat memusnahkan amalan baik. Bagaimana amalan-amalan agama ini dapat wujud? Amalan agama dapat wujud dengan usaha. Selepas usaha baru datang hasil, baru datang natijah.
Jihad artinya bersusah payah, bersungguh-sungguh. Ya bermaksud belajar, berperang dan sebagainya. Mengikuti keadaan-keadaan tertentu. Usaha itu harus pula usaha yang betul. Usaha yang tidak betul tidak dapat hasil. Kita tidak dapat mengubah hati siapapun, termasuk hati kita. Kita tidak dapat memberi hidayah kepada siapapun. Hidayah dapat diperoleh dengan usaha yang ditunjuki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hidayah pada hati-hati yang ingin hidayah. Usaha kita adalah untuk mendapatkan hidayah, tetapi untuk memberi hidayah adalah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hasil usaha akan datang melalui usaha. Segala hasil, segala apa yang kita kerjakan ini akan datang melalui usaha-usaha. Bila kita berusaha, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang dan agama akan hidup. Tetapi cara yang digunakan hendaklah cara Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhum. Jika tidak ada hidayah dan kejayaan tidak akan datang. Jadi kalau kita ini tidak ikut cara Nabi, maka kalau tidak kita buat, tidak ada usaha dan tidak ikut cara Nabi, maka hidayah tidak akan datang, kejayaan juga tidak akan datang. Jadi asas daripada asal usaha daripada dakwah ini adalah usaha atas kalimat. Usaha atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan usaha atas sholat. Maka dari sini baru timbul taklim, zikir, akhlak dan ikhlas. Atas semua perkara ini maka kita perlu hijrah sebagaimana sahabat-sahabat buat hijrah. Waktu itu fardu, sekarang tidak fardu. Fardu ketika itu adalah tinggalkan Mekah. Maksudnya itu tinggalkan Mekahnya itu pergi ke Madinah untuk seumur hidup. Selepas itu hijrah adalah sementara. Kita ambil semua orang untuk usaha agama, untuk dakwah. Kita tidak mampu mendidik tuan-tuan jadi macam Jibril baru ini hendak membuat usaha agama. Kita tidak bisa buat seperti itu. Maka kita keluar di jalan Allah walaupun apapun keadaan kita untuk tarbiyah diri kita. Bagaimana kita ikut cara Nabi, ikut bagaimana kehidupan sahabat. Rasulullah SAW menyuruh sahabat keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun. Jika kita tidak terima orang lain untuk buat usaha dakwah di tempat kita, maka kita juga usaha untuk orang-orang kita saja misalnya di sini. Maka inilah asbab tercabutnya tiang-tiang agama. Manusia tidak akan mendapat hidayah jika hati kita tidak ingin kepada hidayah. Walaupun dia istri atau anak sendiri atau anak Nabi. Banyak orang Mekah tahu bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah dan Nabi. Tetapi hati mereka degil dan tidak ada keinginan untuk hidayah. Apa yang degil itu? Karena asobiyah. Dan kebanyakan peperangan yang terjadi disebabkan asobiyah. Abu Jahal dikecualikan dari hidayah. Bukan karena ia tidak tahu kerasulan Muhammad SAW. Abu Jahal dan Abu Sufyan mendengar Nabi membaca Al-Quran di Ka'bah karena tertarik kepadanya, tetapi degil dan tidak ingin hidayah. Saudara-saudara sekalian, maka kita dari kecil hingga akhir hayat kita perlu usaha atas Al-Quran. Maka kita betulkan lafaz-lafaz Al-Quran tadi, tajwidnya juga harus betul. Kemudian kita juga pelajari, paham maknanya. Kemudian kita juga amalkan isinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dakwah orang kepada Al-Quran. Al-Quran adalah tanggung jawab semua umat. Kalau kita hendak mengamalkan Al-Quran, maka hendaklah kita selalu bertanya kepada alim ulama kita. Kalau manusia mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran keluar dari kertas dan masuk ke dalam diri manusia. Ayat-ayat hukum, ahkam di dalam Al-Quran sedikit, tetapi banyak ayat membentuk fikir. Banyak ayat yang membentuk fikir dan membimbing manusia ke arah Islam. Tentang hukum, ahkam. Maka ini bukan saja tanggung jawab alim ulama, tetapi tanggung jawab untuk menghidupkan Al-Quran adalah tanggung jawab kita semua. Satu kesilapan kita adalah kita selalu memandang kerja yang telah kita buat dan tidak memandang kerja yang harus kita buat, harus kita laksanakan. Oleh karena itu banyak orang yang tidak ikut agama, maka kita memerlukan lagi lebih banyak orang yang membuat usaha agama, usaha dakwah. Misalnya 1 sendok gula dapat memaniskan 1 cawan air.
Tetapi bila 1 sendok gula dimasukkan ke dalam 1 kulah air, maka tidak akan terasa manis. Saudara-saudara sekalian, zaman sahabat mereka menganggap dakwah ini, usaha ini adalah kerja mereka. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun diberi dengan serta merta. Usaha dakwah yang sedang kita buat ini adalah usahanya para nabi alaihi salatu wassalam. Yang penting kita selesaikan kerja-kerja kita. Allah Subhanahu wa taala hijrahkan sahabat-sahabat ke Madinah dan mereka terima orang luar dan menganggap sebagai saudara sendiri. Nah, inilah usaha agama, usaha iman. Hari ini kita ada sifat perkauman. Dalam setiap peringkat dari negara sampai ke kampung-kampung, orang Ansor hendak memberi harta pada orang Muhajirin. Tetapi orang Muhajirin tidak mau karena mereka mengatakan bahwa kami tinggalkan harta kami adalah untuk Allah. Dan kami bukan datang untuk mengambil harta kamu pula. Kami tidak ingin mengambil. Jadi tingkah laku kita ini terhadap Islam bergantung kepada sejauh mana keislaman kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita ikut bagaimana sahabat-sahabat Ansor. Kita ikut sahabat kaum Muhajirin untuk menghidupkan agama. Maka 3 perkara yang harus wujud dalam mengusahakan agama ini. Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian yang ketiga, usaha agama. Yakin terhadap usaha agama, terhadap dakwah. Keputusan Allah Subhanahu wa taala akan berubah jika kita membuat usaha yang akan mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Qur'an, kalau kita lihat, kalau cinta kepada 8 perkara, lebih daripada 3 perkara, maka tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya. Yang pertama, cinta kepada ibu bapa, istri, anak, adik beradik, saudara dan kaumnya, kemudian perniagaan, kemudian harta benda, kemudian yang 8, rumah, wa masakinu tardaunaha. Saudara-saudara sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita memusnahkan cinta kepada 8 perkara tadi. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cinta istri, cinta anak, cucu dan saudara. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyuruh mengurangkan dan juga tidak melebihkan cinta kepada mereka, melebihi cinta kepada Allah, Rasul dan usaha atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atas 8 perkara ini, bermakna kita cinta Allah melebihi daripada 8 perkara. Jika membawa hidup Rasulullah SAW atas 8 perkara ini, berarti kita cinta Rasulullah SAW melebihi dari 8 perkara. Dan 8 perkara ini jangan menghalangi kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghalangi kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendak mencintai 3 perkara dari 8 perkara? Biasanya jika waktu yang banyak digunakan untuk sesuatu perkara, maka cinta kita terhadap hal tersebut akan bertambah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengatakan mengurangi waktu dengan 8 perkara sehingga tidak ada waktu untuk 8 perkara itu. Tetapi yang penting adalah perintah Allah Subhanahu wa taala mesti dilaksanakan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW mesti dibawa di dalam perkara tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun talabtumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Jadi kita mesti bawa dalam 8 perkara tadi, bagaimana perintah-perintah Allah, sunnah Nabi, dan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan tadi. Jika disuruh memilih antara 8 perkara dengan 3 perkara, maka kita harus mengutamakan yang 3 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Saudara-saudara sekalian, hari ini di kalangan orang-orang yang buat dakwah pun ada asobiyah. Asobiyah lah yang menyebabkan orang Islam sendiri sanggup membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kisah Sa'ad bin Mu'adz ini membuat keputusan terhadap Bani Quraisyah. Ini merupakan contoh bagaimana sahabat tidak bersifat asobiyah. Keputusannya bukan untuk kaum atau kawan, tetapi keputusan untuk Allah dan Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, segala kemusnahan perkara-perkara yang baik adalah dikarenakan asobiyah.
kemusnahan umat ada karena asobia, kemusnahan satu negeri, negeri Islam juga karena asobia. Maka tuan-tuan sekalian jangan menghancurkan dakwah ini, tabligh ini dengan asobia. Jangan menghancurkan daripada usaha atas agama dengan asobia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan amal-amal kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka